Nah, gitu teman-teman. Jadi mikrotiknya sudah bisa kita remote dari Winbox dan juga udah bisa connect ke internet. Kenapa? Karena kita udah hubungkan di sisi mikrotiknya ke dalam cloud. Cloud ini adalah representasi dari JNS3 VM-nya. Oke, balik lagi di Agung Channel. Di video sebelumnya sudah saya jelasin ya cara untuk install mikrotik di VirtualBox. Jadi kita bisa belajar mikrotik nge-lab ya menggunakan VirtualBox. Tapi kalau di VirtualBox ada beberapa kelemahan atau kekurangan atau limitasi yang mungkin kita temukan ya ketika menggunakan VirtualBox-nya, yaitu sebagai berikut. Sudah saya jelaskan kekurangannya. Dan yang pertama yaitu maksimal ada 4 network interface aja yang bisa digunakan gitu ya. Jadi nggak bisa lebih dari 4 nih kalau mau kita nambahkan Ethernetnya. Kemudian nggak ada gambar topologi perangkat dan pengelolaan perangkatnya manual nih ya, karena nggak ada gambarnya. Kita kalau mau menghubungkan antar VM atau antar perangkat itu susah karena topologinya nggak ada gitu ya. Nah, solusinya adalah kita menggunakan JNS3 ini. Nah, sekarang pada video kali ini akan saya jelaskan gimana caranya untuk menggunakan mikrotik di dalam JNS3. Oke, bagi teman-teman yang belum punya JNS3 itu belum install, bisa coba install dulu. Caranya sudah saya jelaskan di video di sebelumnya ya. Teman-teman bisa cek linknya di deskripsi untuk melakukan instalasi JNS3. Bisa digunakan di Windows maupun di Linux ya. Sudah saya jelaskan gimana cara untuk instalasinya juga. Oke, ini adalah tampilan dari aplikasi JNS3 ya. Jadi saya menggunakan JNS3 ini menggunakan JNS3 VM yang servernya ya. Jadi servernya diinstal di VirtualBox JNS3 VM seperti ini ya. Supaya apa? Supaya lebih ringan aja sih, dan juga mengurangi berbagai macam limitasi atau kekurangan dari JNS3-nya sendiri. Oke, untuk device-nya atau perangkat yang defaultnya terinstall di dalam JNS3 itu hanya ada segini aja nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Yang biasa kita pakai biasanya sih di Ethernet switch dan juga VPCS ini ya. Kalau yang lain jarang-jarang dipakai. Nah, sekarang pertanyaannya nih, gimana caranya untuk memasukkan mikrotik ke dalam JNS3 ini supaya bisa dimasukkan ke dalam topologi ya. Kalau kita kan bisa menggunakan ini masuk ke topologi, kita pilih servernya di sini. Nah, seperti ini. Nanti kita juga bisa memasukkan perangkat mikrotik di sini untuk dimasukkan ke dalam topologi di sini. Seperti itu, teman-teman. Oke, sekarang kita bisa langsung aja caranya untuk memasukkan mikrotik ke sini. Jadi pertama teman-teman harus download dulu ya. Teman-teman bisa masuk ke website mikrotik www.mikrotik.com, masuk ke software. Kita akan download file yang sama seperti yang sudah kita lakukan waktu menginstal mikrotik di VirtualBox ya, yaitu menggunakan file CSR atau Cloud Host Router ini. Nah, scroll ke bawah cari CSR ini, tapi download yang ini, yang raw disk image ya, raw disk image yang stable aja nih, yang versi 6.49 yang paling baru yang waktu video ini dibuat ya. Kita bisa download dulu, save. Nah, ini tunggu sampai selesai. Kemudian kalau udah selesai kita buka filenya, terus kita ekstrak ya. Ini kan filenya bentuknya .img gini ya, ekstensinya kita ekstrak dulu. Oke, udah kita ekstrak. Kemudian kita masuk lagi nih ke dalam JNS3-nya, yaitu masuk ke menu edit, kemudian preference ya, dan masuk ke bagian QEMU. Kita akan menggunakan QEMU untuk mengemulasikan atau melakukan virtualisasi pada mikrotik CSR-nya. Kita bisa klik new ya, tadi klik new, kemudian ini run this QEMU VM on JNS3 VM supaya lebih smooth ya dan lebih baik performanya. Jadi teman-teman disarankan untuk menggunakan JNS3 VM juga ya. Untuk caranya gimana sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Kemudian kita klik next. Nah, kita kasih nama nih, misalnya mikrotik gitu ya. Kemudian next. Nah, ini defaultnya seperti ini ya, biarin aja. RAM-nya juga kasih aja default, boleh mana nggak apa-apa. Kemudian next, kita bisa remote menggunakan telnet ya, karena mikrotik juga bisa di telnet. Kita pakai telnet aja dulu. Kemudian next, untuk this image ya, kita bisa new image ya. Kemudian browse, cari filenya, tadi saya ekstrak di sini VM mikrotiknya nih ya, .img CSR versinya berapa, .img nya. Kemudian open, finish. Nah, ini sudah bisa, sudah muncul di sini ya.
Kemudian kita oke, baru muncul di sini. Nah, tapi sebelumnya kita bisa balik lagi nih. Preference lagi ke Kemu VM. Ini kita bisa edit lagi nih, kita custom gitu ya. Kita bisa klik edit di sini, misalkan mau ganti nama, silakan, misal Mikrotik CHR gitu, boleh gitu. Kemudian kalau mau nambah RAM bisa di sini, mau nambah CPU juga bisa. Kemudian ke HDD ini udah default aja. Dan juga di network ini adapternya kan cuma satu ya. Kalau satu berarti cuma ada satu Ethernet aja yang bisa dipakai. Nah, kita misalkan mau bikin berapa? 10 boleh. Kita bikin 10 adapter. Nah, bisa. Kemudian namanya nih Ethernet. Kepanjangan misalkan mau dikasih Ether aja boleh, Ether 0. Kalau Mikrotik biasanya beli Ether 1 ya. Kita ganti aja 1, mulai dari 1. Kalau tadi kan mulai dari 0 ya. Kalau Mikrotik biasanya kan defaultnya Ether 1 sampai Ether sekian gitu. Nggak ada 0. Oke, kalau sudah semuanya ini nggak usah di otak-atik, paling itu aja yang bisa kita ini yang biasa di otak-atik ya. Kalau yang lain biarin aja dulu ya. Kemudian oke, terus lagi nih, ini logonya misalkan ikonnya mau diganti boleh. Kita bisa edit tadi di mana nih? Nah ini nih, simbol, terus cari aja di sini mau simbol yang seperti apa gitu ya, bisa diganti. Kita bisa cari nih kalau misalkan mau misal seperti ini router firewall boleh juga. Oke, jadi nanti gambarnya akan berubah seperti ini ya, ikonnya berubah. Kemudian oke, nah ini udah masuk seperti itu teman-teman. Kita sudah berhasil untuk memasukkan device Mikrotik ke dalam GNS3. Oke, kita kalau mau masukin sini tinggal di drag aja nih. Nah ini doang udah selesai nih ya. Kalau misalkan saya bikin seperti ini, topologinya seperti ini teman-teman. Misalkan ada dua router Mikrotik gitu ya, kemudian masing-masing ada switchnya misalkan di sini, dan ininya juga satu server ya. Kalau misalkan masukkan perangkat lagi, pastikan servernya pakai yang GNS VM juga. Kemudian misalkan kasih PC gitu ya di sini, PC. Oke, seperti ini. Nah, kita tinggal hubungkan aja nih menggunakan kabel. Misalkan ini ya Ether, Ethernya masih 0 juga nih. Nggak apa-apa lah, nanti bisa diganti lagi ya. Misal Ether ini ke sini, terus Ether satunya ke bawah ke switch ya. Ininya juga ke bawah, terus ini ke PC. Nah, kalau kita lihat tadi kan Ethernya ini ada 10 ya. Ini harusnya angkanya jadi 1 tapi dari 0, apa? Nanti bisa diganti lagi sampai ada 10. Tadi kan kalau di VirtualBox cuma ada 4 ya. Kenapa bisa cuma 4? Ya gini, kalau misalnya masuk ke setting, masuk ke network kan cuma 4 nih, 1 2 3 4 kan, 4 adapter doang. Jadi nggak bisa lebih dari itu. Kalau di sini bisa banyak kan, seperti tadi saya contohkan. Oke, sudah. Sekarang kita run ya. Untuk nge-run semuanya ini. Kalau untuk persatu misal mau running yang satu aja, klik kanan start. Tapi kalau mau semua ini start semua, yes. Oke, kita running semua. Nah, misal PC-nya mau di setting bisa seperti ini. Nah, ini dia. Seperti itu. Kalau misalkan mau nambah node misalkan nih PC ya. PC 1, IP-nya 1 2. Terus misalkan ditambah sini kasih node lagi nih PC 2. IP-nya sini 2 ya. 22 gitu. Ini misalkan mau dikasih keterangan aja di sini Mikrotik 1 sini Mikrotik 2 1 gitu ya. Nah, nanti kita bisa setting supaya bisa saling komunikasi. Oh ya, satu lagi nih, Mas, satu segmen lagi yang kurang ya di sini. Kita kasih 68 31 30 ya. Nanti yang sini 1, yang sini 2. Oke. Seperti itu. Oke, kalau sudah kita coba cek nih, bootingnya udah selesai belum? Nah, double klik ya. Nah, ini udah masuk nih. Kita masukkan username-nya admin, passwordnya kosong. Nah, ini N. Kemudian kita disuruh masukin password lagi nih untuk password barunya. Terserah. Ini jangan sampai lupa ya.
Oke, kalau sudah kita cek nih interface print. Nah, sekarang kita lihat di sini namanya agak berbeda ya. Di sini Ether 1 sampai 10. Kalau tadi di sini kalau disorot itu dari Ether 0 sampai Ether 9. Nah, memang untuk penamaan di dalam JNS-nya sendiri seperti itu. Kemudian kita kasih IP nih. Tadi kan IP yang ke arah sini itu di Ethernet 0 ya. Di situ berarti di sini Ethernet 1. Oke, kita masuk IP address add interface Ethernet 1, addressnya 168.31 ya /24. Oke, terus yang ke bawah nih, yang ke bawah berarti 1 ya. Oke, IP address nih sama aja nih kan. Interface-nya berapa? Interface Ether 2, address-nya 192.168.21/24. Ini jangan lupa ya, prefix-nya jangan lupa dimasukkan. Oke, /24. Nah, ini udah. Kemudian pertanyaannya, kenapa kita harus nyetingnya pakai terminal ini, nggak pakai Winbox aja? Nah, belum bisa. Kalau mau tahu, kita cek dulu nih, keluar nggak di networknya. Belum keluar nih. Yang keluar adalah mikrotik dari modem ya, mikrotik yang connect ke modem di internet saya nih. Nah, kalau mikrotik ini dalam JNS-nya belum connect, nggak bisa kita remote dari Winbox. Kenapa? Karena untuk network yang ada di sini itu terisolasi, jadi nggak terkoneksi ke dalam network yang ada di komputer saya maupun di luar komputer saya, seperti itu. Jadi kalau mau dikoneksikan ke Winbox nanti ada caranya. Oke, kita coba dulu untuk praktek dulu, kita pakai terminal ya, biar yang ngerti dikit-dikit lah gitu ya. Nah, kalau di PC-nya nih, kita double klik dulu PC, nanti muncul juga seperti ini nih. Kita ngasih IP, caranya IP berapa IP-nya nih? 192 IP spasi 192.168.12, kemudian gateway-nya 68.1.255.255.255.0. Ini kebalik. Kalau lo mau lebih jelasnya ini biar nggak salah ya. Nah, nih IP tanya, tadi saya kebalik kayaknya. Jadi address dulu, terus mask gateway gitu ya. Tadi kan seperti ini, masknya dulu coba kita balik. 255.255.255.0 terus 92.168.11. Nah, ini udah bisa. Tadi kebalik ya, sorry. Oke, sekarang kita coba ping ke mikrotiknya ya. Terus 92.168.11. Unreachable. Coba lagi. Kenapa nggak mau? Kita cek di sini. IP address print. Salah tadi ngasih IP-nya. Harus satu-satu ya kan, 21 di sini. Nah, tadi saya salah ngasih IP tadi. Mana? Caranya gimana kalau mau ngedit? Gampang. IP address set. Edit. Nah, edit nomor 1, kemudian apa? Value name-nya apa? Address. Nah, address-nya berapa nih? Nah, ini enter, kemudian diganti 1. Oke, kalau sudah klik Ctrl sama O. Nah, udah nih. Sekarang kita cek lagi nih. IP address print. Tuh udah berubah kan satu-satu. Sekarang kita ping dari sini dulu. 92.168.12. Salah terus saya. Maaf ya. Nah, ini udah bisa ngeping ya. Sekarang ke PC-nya kita coba lagi ping. Sudah bisa reply. Sip. Sudah bisa komunikasi antara PC dan juga mikrotik. Nah, sekarang kita seberangnya nih. Mikrotik yang ini kita double klik lagi. Kemudian kita samain admin. Sorry, ini kan belum disetting tadi ya, kosong. Nah, sekarang masukin lagi passwordnya yang baru.
Sekarang ini masih polosan, kita kasih ya IP address add interface ether 1 address 192. Bentar, supaya nggak salah ya. Ini yang ini kan 3 ya, 168.3.2 /24. Tadi kan yang di sini 1, yang sini 2. Oke, udah. Terus kasih lagi nih ether berapa, ether 2 ya, yang ke arah PC address 192.2.1. Nah ini baru 2, tadi kebalik ya, harusnya yang di sini yang ngasih 2 malah di sana tadi terus 1, salah tadi. Oke, sudah. Sekarang ke PC-nya. Ya, PC-nya seperti tadi ya. IP 192.168.2 titik berapa? 2. Ya, 2.2 255 255 255 0 192 168 2.1. Nah, kita coba ping 192.168 2.1. Nah, sudah bisa ya, reply. Sekarang kita coba kalau misalkan ke 3.2 yang di sini ya, interface sini ya. Ini kita coba ping dari sini. Bisa. Kenapa? Karena ada gateway-nya ini ya di setting. Sekarang yang di sini bisa apa enggak? Nih, kita coba ya. Berapa? 31. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena di MikroTik-nya belum dikasih gateway. Jadi dari segmen ini ke sini maupun sebaliknya nggak bisa komunikasi. Dari area ini ke area sini belum bisa komunikasi seperti itu. Jadi sekarang kita apa? Kita kasih gateway dulu di MikroTik-nya, yaitu IP route add apalagi add terus kesini ya. Destination address 192.168 berapa? 2.0/24. Gateway. Ini kan di MikroTik 1, jadi kita gateway-nya adalah di sisi gateway-nya adalah 3.2. Oke. IP yang di sini. IP yang ada di MikroTik CR2. Jadi gini, 192.168 3.2. Sekarang kita coba ping 192.168 2.1. Udah bisa. Oke, kemudian di sini juga sama, kita kasih sebaliknya ya. Oh, ini udah di sini. IP route add destination address 192.168.1.0/24. Ini adalah network address ya, sama kayak tadi network addressnya yang ada di sebelah sini, yang MikroTik yang di client 1 ya. Kemudian gateway 192.168 3.1, IP yang ada di sini, MikroTik yang di sini tapi yang kepala 3 ya. Nah, kemudian kita ping coba 192.168.1.1. Bisa. Oke, sekarang ke dari PC 1 misalkan kita mau ngeping ke 2.1, bisa ke MikroTik di sini ya, bisa. Kemudian ke 2.2 bisa juga. 2.2 itu mana? PC yang ada di sini tuh, sini udah bisa kan. Dan sebaliknya di PC juga sudah bisa nih, 3.1 udah bisa. Kemudian di 1.1 bisa. Kemudian di 1.2 juga udah bisa. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sekarang udah bisa komunikasi antar sini. Ini sedikit lab sederhana ya, routing statik yang sangat dasar lah. Jadi seperti itu untuk penggunaan CNS3 MikroTik ya, penggunaan MikroTik di dalam CNS3. Tapi kita belum bisa remote pakai Winbox tadi ya. Nah, sekarang gimana caranya supaya bisa remote di Winbox? Nah, kita akan masukkan yang namanya cloud nih. Nih, kita masukkan cloud di sini. Servernya kita coba pakai yang CNS3 ya. Nanti kalau nggak bisa kita coba yang satunya. Ini, kemudian kasih lagi switch di sini. Switch samain. Nah, kalau udah
Kita stop dulu semua ya, stop. Terus dikoneksikan nih, misal Ether 1 ke switch nih, Ether 0, nggak masalah. Ini switchnya kan dia itu satu network semua ya, VLAN satu semua, ini satu jaringan semua. Sekarang kita coba nyalakan ya. Nah, kita cek dulu ini udah jalan apa belum nih, booting belum. Kayak masih booting ya, masih belum bisa. Kita bisa pakai yang reconnect juga bisa nih. Yang tadi nih ada kebuka. Ini jendela baru. Jadi kalau mau di close juga bisa, pakai yang lama di reconnect. Reconnect. Ini di close biar nggak terlalu banyak tabnya di sini ya. Nah, ini udah. Oke, sudah masuk ke sini. Kemudian kita coba buka Winbox-nya ya. Close dulu. Kita buka ulang Winbox-nya, refresh. Oke, sudah muncul nih teman-teman. Nih ada dua. Ini kita coba yang ini dulu. Connect. Nah, ini udah masuk ya. Nah, supaya membedakan ini kan sama nih. Kita masuk ke sistem identity. Mana identity? Mikrotik 01 misalkan. Nah, terus kita buka lagi Winbox-nya nih di new Winbox. Kemudian kita coba yang kedua. Yang ini ya, ini kan berubah nih identity 1, 2, ini kan 1 ya, tadi udah kita ganti, sekarang berubah identitinya. Jadi kita nggak bingung nih, ini mikrotik yang mana yang kita remote gitu kan, karena IP-nya belum ada di sini. Nah, oke, kita connect lagi di sini, kita kasih lagi nih sistem identity mikrotik 02. Nah, supaya lebih gampang mengidentifikasinya. Nah, kita cek tadi kan IP address, nih udah kelihatan di sini gitu ya. IP rootnya tadi kita udah setting juga seperti ini gitu ya. Nah, oke. Jadi seperti itu. Sekarang kita coba cek nih. Tadi di Ethernet 4 kalau nggak salah ya Pak, 3 ya. 3 itu kan ke arah cloud ya. Kita coba IP DHCP client. Dia dapat IP nggak nih? Ini udah ada nih ya. Kita hapus dulu, bikin lagi, taruh di Ether 3. Nah, ini dapat IP nih. Tuh, 56. Ini IP yang punya interface host only-nya di VirtualBox ya. Di sini di JNS3 VM-nya dia pakai IP ini. Tuh. Terus kalau misalkan mau connect ke internet bisa nggak nih kira-kira ya? Nggak bisa. Karena IP ini, DHCP yang ini itu nggak NAT ya, bukan IP NAT. Jadi nggak bisa kita connect ke internet gitu, belum bisa. Kalau mau dikoneksikan ke internet, apakah bisa? Bisa aja, tapi kita harus setting lagi di sisi network yang ada, di sisi JNS3-nya ini dan juga di sisi VirtualBox-nya. Ini kita coba ya, kita coba pakai yang Ether 2 ini ya. Sorry, Ether 1. Kita bikin lagi nih switch-nya di sini. Nah, cloud yang Ether 1 nih, masukkan ke sini. Yang ini konekkan misalkan ke mikrotik 2 dulu aja ya. Kita coba ke sini dulu. Ke Ether 3 di situ, berarti Ether 4 di sana ya. Oke, kalau udah kita masuk ke yang mikrotik 2. Mikrotik 2 mana? Ini. Nah, ini mikrotik 2. Nah, yang tadi kan di Ether 3, kita coba ke Ether 4, kita kasih DHCP client lagi. Ya, ini baru dapat nih. Ini adalah IP NAT. Nah, jadi kita harusnya udah bisa connect ke Google Internet. Tuh, udah bisa. Nah, gitu teman-teman. Jadi mikrotiknya sudah bisa kita remote dari Winbox dan juga udah bisa connect ke internet. Kenapa? Karena kita udah hubungkan di sisi mikrotiknya ke dalam cloud. Cloud ini adalah representasi dari JNS3 VM-nya. Jadi JNS3 VM-nya itu diidentifikasi ke cloud ini ya. Di JNS3 VM-nya itu di sini ada dua network kalau nggak salah. Ini ada dua network adapter yang aktif ya. Kita bisa lihat adapter 1 host only, tadi yang IP 56 itu. Kemudian NAT nih yang tadi kepala 10 ya. Kalau kita lihat di sini sama mikrotiknya juga dapat IP yang sama nih 56 dan kepala 10 ini yang NAT ini. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian ngapain lagi nih? Terserah teman-teman. Sekarang mau ngapain terserah. Teman bisa gunakan
Genestry ini untuk setting MikroTik, misalkan mau koneksikan ke perangkat yang lain, misalkan silahkan, atau mau seperti apa terserah teman-teman ya. Yang jelas di Genestry ini bisa ditambahkan perangkat-perangkat lain ya, seperti Cisco atau firewall, ataupun misalkan VM yang ada di sini mau dimasukkan ke sini juga bisa gitu ya. Misalkan kita mau masukin Kali Linux ke sini atau Windows 11 ke sini juga bisa. Caranya gimana? Nah, itu nanti akan kita bahas pada video selanjutnya ya. Dan juga untuk memasukkan misal Cisco ke dalam Genestry akan kita bahas di video selanjutnya. Oke? Sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe ya di channel Agung Channel ini. Oke? Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.